Malam itu di kamar Hotel Bali, bibir saya tanpa sadar menyentuh bibir Dika dan seluruh dunia seolah berhenti berputar. Saya yang selama ini selalu menganggap diri sebagai laki-laki straight biasa, tiba-tiba merasa hati saya hancur berkeping-keping karena satu ciuman itu mengguncang segala keyakinan saya. Udara dingin hotel terasa seperti es yang menusuk kulit, suara ombak di luar jendela seolah mengejek kebingungan saya. Andi, nama saya, 28 tahun, karyawan marketing di sebuah perusahaan besar di Jakarta, selalu punya rencana hidup yang rapi, menikah dengan Sinta pacar lama dari kampung, punya anak 2, dan membangun rumah di pinggiran kota. Tapi sekarang, di perjalanan dinas perusahaan ke Bali ini, semuanya berantakan hanya karena segelas bir lebih dan percakapan malam yang terlalu dalam dengan Dika, rekan kerja baru yang selalu tersenyum tenang itu. Saya mundur cepat, tangan saya gemetar. Dik, ini salah, kata saya sambil berlari ke kamar mandi. Air dingin mengguyur wajah saya, tapi bayangan mata Dika yang lembut tetap membekas. Keesokan paginya, di ruang rapat hotel, saya menghindari tatapannya. Rekan-rekan lain tertawa yang membahas agenda hari itu, tapi saya hanya bisa mengangguk tanpa mendengar. Pulang ke Jakarta, saya langsung menelepon Sinta, kita ketemu ya, sayang, aku kangen. Tapi suara saya sendiri terdengar palsu. Di apartemen kecil saya di kawasan Tebet, saya duduk berjam-jam menatap foto keluarga di dinding, ayah dan ibu di Surabaya yang selalu bangga dengan anak laki-laki satu-satunya yang senormal. Bagaimana saya bisa cerita ini kepada mereka? Malam berganti pagi, saya pergi ke kantor dengan hati berat. Dika sudah duduk di mejanya, mengangguk sopan seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi setiap kali dia lewat, jantung saya berdegup kencang. Andi, meeting jam 10, katanya pelan, dan saya hanya bisa mengiyakan sambil menunduk. Di rumah orang tua saya di Surabaya akhir pekan itu, ibu sudah menyiapkan pertanyaan klasik, kapan nikah sama Sinta, nak? Ayah sudah siapin tanah untuk kalian. Saya tersenyum paksa, tapi di dalam dada ada badai. Saya mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya mabuk sesaat atau ada sesuatu yang selama ini saya sembunyikan dari diri sendiri. Hari-hari berikutnya di kantor semakin berat. Saya melihat Dika tertawa dengan tim lain, cara dia berjalan, cara dia bicara dengan nada tenang yang selalu membuat orang nyaman. Saya mencoba fokus pada pekerjaan, presentasi klien besar, tapi pikiran selalu melayang. Malam minggu, saya duduk sendirian di kai dekat apartemen, secangkir kopi dingin di tangan. Ponsel bergetar, pesan dari Dika, Andi, kita perlu bicara. Besok setelah kerja. Saya menatap layar lama, jari ragu untuk membalas. Akhirnya saya ketik oke, tapi hati saya berteriak tidak. Perjalanan pulang malam itu terasa panjang, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti ribuan pertanyaan yang tak terjawab. Saya tahu ini baru permulaan dari kekacauan yang akan datang. Pagi berikutnya di kantor, suasana terasa normal bagi orang lain, tapi bagi saya seperti medan perang. Dika menunggu di ruang meeting kecil setelah jam kerja, wajahnya tenang seperti biasa. Andi, tentang malam di Bali saya tidak mau memaksa apa-apa, katanya pelan, mata kami bertemu sebentar. Saya menelan ludah, itu kesalahan Dik. Saya punya Sinta, keluarga, masa depan yang sudah direncanakan. Kata-kata itu keluar kaku, tapi Dika hanya mengangguk, saya mengerti. Tapi kalau kamu butuh teman bicara, saya ada. Saya keluar ruangan dengan dada sesak. Di jalan pulang, saya menelepon Sinta dan mengajaknya makan malam.
Kami bertemu di restoran Padang Aurit, dia tersenyum lebar seperti biasa, kamu kelihatan capek, Di. Kerja banyak ya. Saya memaksakan senyum, tapi dalam hati ada rasa bersalah yang menggerogoti. Malam itu kami berpelukan di apartemennya, tapi sentuhan itu terasa berbeda, seperti ada dinding tak terlihat. Keesokan harinya, gosip kecil mulai beredar di kantor. Seorang rekan melihat kami berdua keluar meeting malam itu, dan cerita mulai menyebar pelan. Andi dekat banget sama Dika ya, tanya teman sekantor sambil nyengir. Saya tertawa garing, biasa aja, kerjaan. Tapi di dalam, saya panik. Akhir pekan, saya pulang ke Surabaya. Ayah sudah menunggu di teras rumah kayu kami, anak laki-laki harus kuat, Andi. Jangan lama-lama lajang. Ibu menambahkan, Sinta sudah cocok, nak. Keluarga kita butuh cucu. Saya mengangguk, tapi malamnya di kamar lama saya menangis diam-diam, kenangan ciuman di Bali kembali, hangat dan menakutkan. Senin pagi kembali ke Jakarta, Dika mengajak saya makan siang. Bukan kencan, cuma makan, katanya tersenyum. Kami duduk di warung sate dekat kantor, bicara tentang pekerjaan, keluarga, mimpi. Saya cerita tentang ayah yang keras, ibu yang selalu khawatir. Dika mendengar tanpa menghakimi, saya juga dulu seperti itu, takut bilang ke orang tua. Kata-katanya membuat saya berpikir. Malam itu, saya membuka laptop dan mencari-cari artikel tentang identitas, tapi cepat menutupnya lagi, takut. Hubungan dengan Sinta mulai retak. Dia merasakan sesuatu, kamu berubah, Andi. Ada apa? Saya bohong, cuma stres kerja. Tapi kebohongan itu semakin berat. Di kantor, proyek besar datang, saya dan Dika harus kerja sama. Malam ortime, kami berdua di ruangan, kopi dan dokumen bertebaran. Kamu baik-baik saja, tanya Dika. Saya menggeleng, saya bingung, Dik. Semuanya terasa salah. Dia tidak memaksa, hanya duduk dekat, memberi ruang. Itu yang membuat saya semakin dekat tanpa sadar. Akhir bulan, ayah menelepon, pulanglah, kita bahas pernikahan. Saya tahu pilihan harus diambil segera. Tapi bagaimana meninggalkan keyakinan lama yang sudah 28 tahun saya pegang? Minggu pagi di Surabaya, rumah keluarga penuh kerabat. Ayah duduk di kursi utama, Andi, sudah waktunya. Sinta sudah siap, kita atur lamaran bulan depan. Saya diam, tangan dingin. Ibu memeluk saya, kamu anak baik, nak. Jangan buat kami malu. Kata-kata itu seperti pisau. Malamnya, saya kabur ke pantai, duduk sendirian menatap laut. Ponsel berdering, Dika. Andi, kamu di mana? Saya khawatir. Saya cerita semuanya, suara saya pecah. Datanglah ke Jakarta, kita bicara, katanya. Kembali ke ibu kota, saya langsung ke apartemen Dika. Kami duduk di sofa kecil, dia mendengar tanpa menghakimi. Saya juga pernah di posisi kamu, Andi. Takut kehilangan keluarga, takut masyarakat bilang aneh. Ceritanya tentang masa kecil di Bandung, ayah yang religius, membuat saya mengerti. Kami bicara sampai pagi, bukan tentang cinta, tapi tentang diri sendiri. Keesokan harinya di kantor, teman dekat saya, Budi, mendekat, Andi, orang bilang kamu dekat sama Dika. Hati-hati bro, jangan sampai ada gosip aneh. Saya marah, apa maksudmu? Budi mengangkat bahu, kamu tahu sendiri di Indonesia kayak gimana. Kata itu membuat saya mundur lagi. Saya hindari Dika selama seminggu, fokus pada Sinta. Kami jalan-jalan di mal, tapi setiap sentuhan terasa salah.
Aku cinta kamu, Di, kata Sinta. Saya diam, air mata hampir jatuh. Akhir pekan, keluarga datang ke Jakarta. Ayah bertemu bos saya, bangga. Tapi malam itu, ayah menemukan pesan lama dari Dika di ponsel saya yang tertinggal. Ini apa, Andi? Kamu dekat dengan pria. Suaranya dingin. Saya panik menjelaskan cuma teman kerja, ya. Tapi ayah tidak percaya, jangan bawa malu ke keluarga. Pertengkaran pecah, ibu menangis. Saya keluar rumah, berlari ke jalan malam. Dika menjemput saya di pinggir jalan, ayo pulang ke tempat saya dulu. Di apartemennya, saya menangis untuk pertama kali di depan orang. Saya takut, Dik. Semua orang akan membenci saya. Dia memeluk saya pelan, bukan lebih, hanya dukungan. Besoknya, gosip di kantor meledak. Budi yang ternyata melihat kami menyebarkan cerita. Rekan-rekan menatap aneh, bos memanggil saya, Andi, Okus Kerjaya. Saya merasa sendirian di tengah keramaian Jakarta. Tapi Dika tetap ada, mengajak makan malam sederhana, kita hadapi bersama. Pertemanan kami semakin dalam, bukan hanya romansa, tapi pemahaman. Saya mulai membaca buku tentang penerimaan diri, diam-diam di malam hari. Krisis datang lebih cepat dari yang saya duga. Ayah menelepon pagi-pagi, pulang sekarang, Andi. Kita harus bicara serius. Di Surabaya, rumah penuh kerabat yang sudah tahu rumor. Kamu bikin malu kami semua, teriak ayah sambil memukul meja. Ibu menangis, apa kata tetangga, nak? Saya berdiri diam, dada sesak. Saya tidak salah, ya. Ini siapa diri saya? Kata-kata itu keluar untuk pertama kali. Ayah mengusir saya, pergi, jangan kembali kalau masih seperti ini. Saya pulang ke Jakarta dengan hati hancur, barang-barang dibawa sedikit. Di kantor, suasana semakin dingin. Beberapa rekan menjauh, Budi yang dulu sahabat kini menghindar. Ma, Andi, saya tidak mau ikut campur, katanya suatu hari. Pengkhianatan itu menyakitkan. Saya hampir resign, tapi Dika menahan, jangan, kita lawan bersama. Malam itu, kami duduk di taman kecil dekat apartemen, bicara tentang masa depan. Saya siap kehilangan semuanya untuk kamu, kata Dika pelan. Kata itu membuat saya tersenyum pertama kali setelah berhari-hari. Tapi tekanan terus datang. Sinta menelepon, menangis, kenapa kamu bohong selama ini, Andi? Saya minta maaf, hubungan kami berakhir dengan air mata. Keluarga ibu menelepon bergantian, memohon saya berubah. Saya merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Di tengah kekacauan, saya pergi ke komunitas kecil di Jakarta Selatan, bertemu orang-orang seperti saya. Cerita mereka tentang perjuangan keluarga yang akhirnya menerima, memberi harapan. Pulang malam, Dika menunggu dengan makan malam sederhana. Kamu tidak sendiri, katanya. Kami mulai membangun kepercayaan, bukan tergesa. Tapi satu hari, bos memanggil, Andi, ada keluhan dari klien tentang sikapmu. Kamu baik-baik saja. Saya tahu ini akibat gosip. Saya memutuskan cuti sementara, pergi ke Bandung mengunjungi saudara Dika yang lebih terbuka. Di sana, saya melihat bagaimana keluarga Dika pelan-pelan menerima. Itu memberi kekuatan. Kembali ke Jakarta, saya konfrontasi Budi, kenapa kamu lakukan ini? Dia menunduk, saya takut, Andi. Ma, pengampunan itu berat, tapi perlu. Hidup mulai stabil lagi, meski luka masih ada. Cuti kerja memberi saya waktu untuk merenung. Saya pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian.
Setiap pagi saya jalan-jalan berpikir tentang siapa saya sebenarnya. Dika datang berkunjung setiap akhir pekan, membawa buah dan cerita ringan. Ambil waktu kamu, Andi. Saya tunggu, katanya. Kami tidak buru-buru, hanya berbagi makanan, nonton film, bicara tentang mimpi. Saya mulai menulis jurnal, menuangkan semua rasa takut dan harapan. Satu hari ibu menelepon diam-diam, ayah masih marah, tapi ibu kangen. Kata itu memberi celah kecil. Saya pulang ke Surabaya diam-diam, bertemu ibu di rumah tetangga. Saya tetap anakmu, Bu, kata saya. Ibu menangis memeluk saya. Ayah masih keras, tapi setidaknya pintu tidak tertutup total. Kembali ke Jakarta, saya ambil keputusan berani, resign dari kantor lama, mulai relance marketing. Dika dukung penuh, bahkan membantu cari klien pertama. Persahabatan kami semakin kuat, menjadi ondasi cinta yang sehat. Di tengah perjuangan, saya bertemu teman baru di komunitas, belajar bahwa banyak pria Indonesia menghadapi hal sama. Cerita mereka tentang pengorbanan, kehilangan pekerjaan, keluarga, membuat saya sadar saya tidak sendiri. Suatu malam di pantai Ancol, Dika memegang tangan saya, apapun yang terjadi, kita hadapi. Saya balas genggaman itu. Tapi ujian datang lagi ketika saudara ayah datang ke Jakarta, kamu harus menikah, Andi. Ini demi keluarga. Saya tolak dengan tegas, saya bahagia dengan pilihan saya. Kata itu membuat mereka pergi marah, tapi saya merasa lebih ringan. Saya mulai terapi online, belajar menerima diri. Dika selalu ada, bukan sebagai penyelamat, tapi teman sejati. Hubungan kami tumbuh pelan, penuh pengertian. Akhirnya, saya berani bilang ke Dika, saya siap mencoba. Senyumnya adalah jawaban terbaik. Perjalanan ini panjang, tapi setiap langkah membuat saya lebih kuat. Bulan-bulan berlalu, hidup saya mulai stabil. Relance berjalan baik, klien baru datang. Keluarga di Surabaya pelan-pelan melunak, ibu sering menelepon, ayah mulai bertanya kabar meski masih kaku. Suatu hari, saya ajak Dika pulang kampung. Ini langkah besar, kata Dika gugup. Di rumah, ayah duduk diam, tapi tidak mengusir. Ini Dika, teman saya, kata saya. Makan malam terasa canggung, tapi ibu tersenyum. Malamnya, ayah bilang pelan, kamu bahagia, itu yang penting. Kata itu seperti angin segar. Kembali ke Jakarta, kami rayakan di taman kota yang cerah. Dika memeluk saya erat, kita berhasil, Andi. Senyum kami lebar, tangan saling genggam. Saya sudah tidak takut lagi. Teman-teman lama mulai mendekat lagi, Budi minta maaf sungguh-sungguh. Kantor lama bahkan tawari proyek kolaborasi. Saya tolak sopan tapi senang melihat perubahan. Di Bali lagi, kali ini liburan berdua, kami duduk di pantai yang sama dulu. Terima kasih sudah sabar, kata saya. Dika tertawa, kita sama-sama belajar. Cinta kami bukan lagi rahasia, tapi kekuatan. Saya tumbuh, tidak hanya menerima diri, tapi juga memakan dunia sekitar. Keluarga mulai mengundang Dika di acara kecil. Masyarakat masih punya pandangan, tapi saya tidak peduli lagi. Hidup terus berjalan, penuh warna baru. Di taman dekat apartemen kami, matahari sore menyinari wajah Dika yang tersenyum. Saya tahu ini rumah sejati. Perjalanan panjang ini mengajarkan bahwa keberanian memilih diri sendiri adalah kemenangan terbesar. Apakah benar bahwa orientasi seksual seseorang tidak bisa diubah oleh kehendak sendiri? Benar atau salah?